الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini adalah fasal terakhir di bab tayamum. Ini namanya tayamum bisa berbulan-bulan harus selesai hari ini insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yubtilu at-tayammuma. Fasal menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, ini sudah di puncaknya bab tayamum ini ya. Karena kemarin kita kena jeda bulan Ramadan, kita baca At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Terus kita melanjutkan serial Kasyifatus Sajanya, dan kita sekarang di puncak dari bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatut tayammumi ba'da sihhatihi salasatun. Hal-hal yang membatalkan tayamum ya setelah sahnya. Kenapa setelah sahnya? Karena memang tayamum ini nanti berbeda dengan wudhu ya. Tayamum itu bisa tidak sah apabila kemudian ternyata ada air dan lain-lain, karena memang dia merupakan toharah atau bersuci yang sifatnya lemah, karena merupakan alternatif ya. Karena bersuci yang hakiki itu ya dengan air gitu. Nah, ini karena dengan debu sehingga dia kedudukannya lemah, sehingga keabsahannya itu banyak begitu syarat-syaratnya. Nah, sekarang yang pertama, ma'abtalal wudu'a, segala sesuatu yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Maka kalau tayamum ini ditambahi, berbeda dengan wudu. Kalau yang membatalkan wudu itu ada 4 kemarin ya, 4 kategori. Nah, keempat-empatnya itu membatalkan wudu. Kalau bagi tayamum ditambahi lagi 2 poin lagi gitu ya. Jadi semuanya yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Fama ismun mausulun au nakiratun mausufatun. Ma di sini adalah isim mausul atau nakirah mausufah. Jadi seolah-olah allazi abtalal wudu'a, itu hal-hal yang membatalkan wudu. Au syai'un abtalal wudu'a, atau sesuatu atau salah satu dari 4 itu, 4 yang membatalkan wudu itu adalah nantinya membatalkan tayamum. Wa tsaniha, yang kedua hal yang membatalkan tayamum adalah ar-riddatu, murtad, walau hukman, kama law haka sabiyyun al-kufra fayabtulu tayammumuhu. Jadi anak kecil itu kan belum mukallaf. Jadi kalau dia misalnya mengucapkan hal-hal yang yang menjadikan dia keluar dari Islam, itu kan dia tetap nggak keluar dari Islam karena anak kecil. Tapi secara hukman, artinya tidak nyata, tidak benar-benar dia keluar dari Islam. Tapi kalau anak kecil ini mengucapkan hal yang menjadikan dia keluar dari Islam, itu tayamumnya batal gitu. Misalnya ada anak kecil tayamumnya sudah benar, sah, tapi dia mengucapkan sesuatu yang menjadikan batalnya iman, maka tayamumnya pun menjadi batal meskipun anak kecil. Misalnya anak kecil habis tayamum tiba-tiba, sebenarnya nggak ada Tuhan loh, misalnya gitu. Nah, itu nanti otomatis tayamumnya juga batal. Faya betulu tayamumuhu, maka tayamumnya batal. Li'annahu taharatun dha'ifatun, karena tayamum itu adalah sesuci yang atau bersuci yang lemah, kedudukannya di bawah wudu. Li'annahu listibahatis sholati, karena tayamum itu hanya untuk supaya boleh melaksanakan sholat. Jadi semacam terpaksa gitu ya, karena nggak ada air, sehingga supaya dia tetap bisa sholat, sehingga Allah memberikan alternatif yaitu berupa tayamum.
wahya muntafiyatun ma'aha. Nah, karena ketika dia lemah seperti itu, maka dengan riddah itu dia otomatis atau kemurtadan atau keluar dari Islam, maka dia akan membatalkan tayamum juga. Bi khilafil wudu'i wal ghusli bin nisbah lis-salim fala yabtulani bihima wala yabtulani biha. Berbeda dengan wudu dan mandi besar bagi orang yang sudah dewasa, kemudian normal, bukan orang gila gitu ya. Itu ketika mengucapkan hal-hal yang menjadikan murtad, dia tidak membatalkannya walau fi asnaihima, walaupun di dalam proses berwudu atau proses mandi. Murtadnya itu di dalam proses wudu dan proses mandi itu tetap tidak membatalkan. Walau tawaddu'a wa iktasala tsumma irtadda fi asnaihi tsumma 'ada lil Islam kammalahu. Jadi misalnya ada orang lagi wudu, kemudian wudu belum selesai di tengah-tengah kok murtad. Kemudian setelah murtad masuk Islam lagi. Nah, itu enggak perlu mengulangi wudunya, lanjutkan saja sampai selesai. Tetap sah wudunya. Jadi wudu dan mandi ini tidak murtad itu tidak membatalkan mandi dan wudu. Lakin yujaddidu an-niyah lima baqiya. Tapi harus niatnya diperbaharui. Misalnya baru membasuh wajah kemudian murtad. Nah, maka setelah itu masuk Islam lagi. Nah, maka niat lagi wudunya, memperbaharui niat wudu yang tadi itu untuk melanjutkan wudunya. Amma wudu'u sahibil darurah wa ghusluhu fakat tayammum. Kalau wudunya orang yang darurat, maka ya seperti tayamum. Maka fayabdul birda' alal mu'tamad. Makanya kalau murtad ya batal. Seperti misalnya wudunya orang yang memakai verban. Nah, kalau orang memakai verban itu kan cukup diusap saja verbannya, set gitu. Kalau verbannya dibasuh air ya bahaya, bisa infeksi. Nah, itu wudunya juga lemah seperti tayamum gitu. Kemudian yang ketiga, wasalisuha tawahhumul ma'i. Punya prasangka adanya air gitu. Ya, punya prasangka adanya air. Wa inzala sari'an. Walaupun seketika hilang lagi. Li wujubi talabihi intayamama li faqtihi. Karena kalau sampai ada prasangka adanya air itu, maka harus segera mencari. Jadi, kayaknya ada air nih. Nah, itu maka wajib segera mencari air. Ka'an ra'a saraban, seperti orang melihat fata morgana. Wa huma yura wasatan nahari ka'annahu ma'un. Itu orang yang melihat di tengah-tengah di siang bolong, begitu panasnya begitu mencekam, itu biasanya ada kilauan-kilauan seolah-olah seperti air gitu ya, fata morgana. Itu maka prasangka adanya air itu ya harus mencari. Au jama'atun juwiza anna ma'hum ma'an, atau adanya sekelompok orang yang datang yang dimungkinkan membawa air. Bila hailin fi dzalika tawahum yahulu an isti'malihi, yang dari tawahum itu atau prasangka itu memungkinkan untuk memakai air itu gitu loh. Bukan prasangka tapi prasangkanya kayaknya ada air tapi di Bandung atau misalnya lagi di puncak gunung. Ini kayaknya ada air tapi di bawah sana, ya kan nggak mungkin. Untuk berjalan sampai ke ke lereng gunung, kaki gunungnya itu kan bisa berjam-jam, waktu sholatnya sudah habis. Jadi nggak perlu mencari. Jadi maksudnya
prasangka ada air tapi yang memungkinkan untuk menggunakan air itu, mulai dari jaraknya, mulai dari keselamatannya, dan lain-lain itu memungkinkan untuk mengambil air tersebut. Maka menjadi batal tayamumnya gitu kalau ada prasangka adanya air. Kalau prasangkanya jauh ya enggak batal tayamum. Lahilan bidzalika tawahum yahulu an istimalihi min sab'in aw 'atashin aw nahwihima. Ya tidak bahaya gitu ya. Fa in kana thamma ha'ilun wa 'alimahu qabla tawahum aw ma'ahu lam yabtul tayammumuhu. Jadi kalau tidak memungkinkan, meskipun berprasangka adanya air tapi tidak memungkinkan untuk menggunakannya, ya tetap nggak batal tayamumnya dan nggak wajib mencarinya. Wa mahallu kauni tawahhumil ma'i mubtilan litayamum idza tawahhamahu fi haddil ghawti fama dunahu ma'a sa'atil waqti bi an yabqa ma'ahu zamanun law sa'a fihi ila dzalika lam kanahu tadahhur bihi wa salatu fihi. Jadi yang dimaksud tawahum atau prasangka adanya air ini membatalkan tayamum adalah prasangka yang benar-benar memungkinkan secara waktu, secara bahwa air tersebut itu memungkinkan diberikan kepada kita gitu. Karena bisa jadi, oh saya berprasangka ada air dari rombongan orang yang datang itu, tapi rombongan itu berupa kelompok apa itu namanya, preman atau perampok, ya nggak mungkin kita mendapatkan air dari itu. Nah hal-hal yang demikian itu tidak membatalkan tayamum. Jadi tawahum atau prasangka adanya air itu adalah yang benar-benar memungkinkan kita untuk mendapatkannya, atau terlalu jauh, dengan catatan apabila kita mendatanginya maka waktu sholat habis, itu pun juga tidak membatalkan tayamum. Wal muradu bitawum ma yasmalu syakkah. Nah, tawahum di sini itu yang dimaksud adalah masuk ke dalam syak. Di syak itu 50-50. Iya dan tidak itu 50%. Iyanya ya segitu, enggaknya ya segitu. Itu namanya syak. Nah, syak ini juga dimasukkan kepada tawahumul ma' atau berprasangka adanya air ini memasukkan kategori syak. Wa mahallul butlani bi ru'yati sarabi illam yatayaqqan 'inda ibtidaiha annahu sarab. Dan juga ketika melihat fata morgana itu catatannya adalah apabila prasangkanya adalah benar-benar itu bukan fata morgana. Jadi tahu itu fata morgana setelah didatangi kemudian ternyata bukan air. Nah itu yang membatalkan tayamum begitu. Tapi kalau sedari awal prasangkanya oh itu kerlap-kerlip itu cuma fata morgana, itu bukan air. Nah itu enggak membatalkan tayamum. Wa mithluhu ma law ra'a ghamamatan mubbiqatan fi khilafi tawahumis sutrati li'adami wujubi talabiha. Nah ini contohnya melihat mendung yang mutbiqah itu mendung yang yang tebal. Ini bakal hujan ini ya itu. Wah, Muhammad Pikoh. Ini tebal sekali kayaknya hujan. Itu langsung batal tayamum. Nah, tebal itu ya berarti waktunya tuh memungkinkan sebentar lagi hujan gitu loh. Ini kalau cuman mendung yang kayaknya lama ini, kalau nunggu hujan waktunya habis, nah itu enggak batal tayamum. Bi khilafi tawahumis sutrah li'adami wujubi talabiha. Sutrah ini terakhir ya, bentar. Sutrah
Ya, sutroh kan penutup, berarti kan wajib wajib menutup aurat. Berarti bikhilafi tamami sutrah li'adami wujubi talabiha. Misalnya pas tayamum ini dia kondisinya tidak ada baju, di tengah hutan, nggak pakai ini, kemudian tapi dia kayaknya ada penutup aurat nih gitu, tawahum, berprasangka adanya penutup aurat. Ini tidak diwajibkan untuk mendapatinya gitu. Kalau cuma tawahum, nggak sampai yakin, itu tidak diwajibkan untuk mencari penutup aurat gitu ya, berbeda. Berarti bi khilafi tawahumus sutrah li'adami wujubi talabiha. Jadi kalau mendung tadi mendung tadi itu sama dengan ru'yatus sarab, sama dengan melihat fata morgana. Jadi kalau misalnya ini kan ya, misalnya ini mahal butulan biru'yatis sarab ilam yatayaqqan inda ibtidaiha annahu sarab wa mithluhu ma law ra'a ghamamatan mutbiqatan. Jadi kalau mendung yang sangat pekat yang terus menerus itu memungkinkan hujan, ya dia batal tayamumnya. Berarti menunggu sampai hujannya turun. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan tidak menutup aurat karena tidak adanya baju, kemudian dia menyangka bahwa kayaknya nih ada baju di sana gitu, itu tidak membatalkan tayamum karena tidak wajib untuk mendapati penutup aurat tersebut. Wallahu a'lam. Ini insyaallah besok kita masuk kepada bab istihalah wal mutahhir lil al-muhil. Jadi hal-hal yang bisa merubah najis menjadi suci dan haram menjadi halal ya. Nanti kita di pasal berikutnya. Wallahu a'lam.